Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami. Mudah-mudahan di hari ini ya, atau di pagi hari ini, rekan-rekan semuanya ya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan selalu dimudahkan di dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang ya faktor kegagalan yang disebabkan oleh buruknya sumber daya manusia atau SDM. Jadi untuk sumber daya manusia atau SDM di dalam beternak juga sangat penting karena sumber daya manusia ya merupakan salah satu yang berpengaruh penting ya terhadap perkembangan di dalam beternak ya. Jadi seorang peternak itu harus memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Intinya seorang peternak itu harus pintar lah, seperti itu. Jadi untuk seorang peternak ya, apabila akan memulai beternak, jelas kalian itu setidaknya ya harus mempelajari dulu ya cara-cara beternak, ya ilmunya bagaimana ya, pengasihan pakannya bagaimana. Jadi ya istilahnya kalau udah hasil mau dijual kemana atau mau dikeluarkan kemana hasilnya. Jadi itu semua harus udah direncanakan ya istilahnya. Bukan karena kita punya uang doang bisa beternak, akan tetapi kita itu harus memperhitungkan ya keuntungan dan kerugian di dalam beternak. Ya kecuali ya kalau istilahnya kalian itu mau beternak 1-2 dipelihara sendiri ya istilahnya dikasih pakan sendiri ya hasilnya buat sendiri ya itu mah beda urusannya ya kalau kayak gitu. Jelas istilah kata sebagian orang kan Kang katanya kalau beternak mah ya nggak usah pintar katanya, cukup bisa cari pakan ya istilahnya ada kemauan itu udah jalan katanya. Nah itu justru yang berpola pikir seperti itu ya itu cuma istilahnya beternak yang sistem beternak ya istilahnya pribadi, maksudnya pribadi ya istilahnya skala kecil lah. Jadi itu beternak skala rumahan. Kalau gitu ya istilahnya paling miara 1-2 ya paling banyak ya di bawah 10 ekor lah intinya kayak begitu. Itu tidak pintar juga itu sebenarnya udah bisa lah beternak. Yang penting istilahnya bibitnya bagus ya pakannya bagus ya udah istilahnya itu udah jalan lah. Intinya ya kerja sendiri hasilnya juga buat sendiri ya itu mah istilahnya kan tidak perlu punya ilmu banyak lah istilahnya ya istilahnya yang penting ada kemauan pasti ada jalan itu mah cuma ke situ doang biasanya. Jadi yang penting dia itu mau cari pakan ya ngasih pakan ya paling sedikit-sedikit ya istilahnya memperhatikan domanya takut ada yang sakit ya istilahnya itu udah cukup kayaknya untuk skala kecil ya istilahnya beternak skala rumahan. Kalau itu mah ya miara 1-2 ekor atau di bawah 10 ekor yang istilahnya cari pakan sendiri dikasih pakan sendiri ya istilahnya kalau ada yang sakit dirawat sendiri ya hasilnya juga untuk sendiri istilahnya. Beternak itu dia kerjakan semuanya sendirian ya itu mah emang tidak usah punya manajemen yang bagus ya gitu ya. Sebenarnya sih harusnya sih punya juga ya perhitungan yang matang, cuma ya istilahnya itu tidak begitu harus detil lah intinya kayak begitu. Akan tetapi ya justru yang harus pintar di dalam beternak itu apabila kalian itu pingin sukses di dalam beternak. Jadi intinya kayak begitu. Jadi
kalian itu apabila ingin sukses di dalam beternak, jadi sumber daya manusia si peternak itu harus benar-benar pintar dan matang dalam memperhitungkan ya untung dan rugi. Jelas, apabila kalian ingin sukses di dalam beternak ya istilah itu harus memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Intinya kalian itu harus pintar ya seperti itu, karena kalian harus memperhitungkan ya pakan mau dari mana, ya biayanya untuk satu ekor pakan itu makan berapa, ya istilahnya tenaga kerja per harinya berapa, dan istilahnya biar untung itu harus melihara berapa ekor domba ya istilahnya seperti itu. Itu jelas harus dikalkulasi dari awal apabila kalian pingin sukses ya seperti itu. Kemudian ya jelas kalian itu sebelum beternak ya harus mempelajari itu. Kemudian ya cara-cara pemilihan bibit harus emang tahu ya bibit yang bagus gimana, yang jelek gimana ya, istilahnya yang udah hamil gimana ya. Jadi kemudian ya cara perawatan untuk ternak itu gimana ya, proses pengasihan pakan ya berapa kali ya, takarannya berapa, itu udah harus diketahui apabila kalian ingin beternak skala besar. Jadi inti permasalahannya ya ini untuk beternak itu ya, jadi tergantung si peternak tersebut. Jadi apabila manajemennya bagus ya istilahnya dia itu mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara beternak, istilahnya operasionalnya gimana ya, habis berapa, harus berapa ekor yang dipelihara, insya Allah lah kalian bisa sukses di dalam beternak. Jadi seperti itu. Jadi kadang sebagian orang ya berpikir beternak itu gampang ya istilahnya begitu. Cuma ya tetap semua itu perlu ilmu lah. Intinya semua itu perlu ilmu ya, tanpa ilmu ya istilahnya hidup menjadi suram lah istilahnya ya. Walaupun cuma beternak ya yang penting ada pakan, ada kemauan ya itu bisa untung katanya. Cuma kalau kita memperkerjakan orang jelas itu harus diperhitung ya, istilahnya kan semua juga ya kalau usaha tetap pingin ada lebihnya ya. Intinya biarkan orang yang mengelola, yang kerja ya, kita cuma memodali ya istilahnya. Jadi kita menanam modal ya tanpa kita kerja langsung, tapi kita itu pingin ada untungnya ya. Itu sebenarnya yang harus kita pikirkan. Jadi keuntungannya itu kita mau didapat dari mana ya istilahnya seperti itu, kalkulasinya bagaimana ya. Intinya kalian itu harus tahu dulu manajemennya ya, caranya biar kita beternak bisa sukses lah, intinya seperti itu. Dan untuk kalian-kalian ya para peternak pemula ya, peternak istilahnya rumahan yang istilahnya cuma 1-2 ekor lah, tetaplah semangat. Yang penting kalian itu ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi jangan berkecil hati yang memiliki modal kecil ya istilahnya. Apabila kalian ya bisa menyisihkan hasil peternakan kalian, istilahnya kalau beranak tidak terjual ya, jadi dibikin bibitan dulu ya, lama kelamaan itu juga akan menjadi besar, jadi peternakan besar. Jadi apabila kalian bisa mengaturnya ya, walaupun modal dari kecil kita urus sendiri, kita istilahnya cari pakan ya, sendiri, lama kelamaan insya Allah ternak kalian itu menjadi banyak dan bisa kalian ya menjadi sukses tanpa harus terjun langsung mengurus ternak kalian. Jadi itu tujuan semua orang ya, pingin sukses itu seperti itu. Jadi tanpa kita turun langsung ya mengurus ternak-ternak kalian, cuma kita itu mendapatkan untungnya ya. Istilahnya itu perlu dipikirkan untuk rekan-rekan semua ya, istilahnya
beternaknya harus domba bagaimana, berapa ekor, yang kerja harus berapa orang, ya itulah yang harus dipikirkan. Jadi perhitungannya itu harus matang apabila kalian pingin sukses. Ya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Jadi intinya untuk yang akan memulai beternak ya jelas sumber daya manusia itu sangat mendukung untuk kesuksesan di dalam beternak, khususnya si peternak tersebut. Jadi seperti itu ya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.